Hai Greeners. Hai. Tanpa bosan-bosannya kami terus menghibur kalian. Karena sebenarnya podcast ini, podcast sebelumnya sama podcast sebelumnya lagi itu di-take dalam satu hari. Ajay. Dan ini cuma ini dong men. Podcast ini hanya untuk apa ya? Kalau misalkan orang cuci uang apa sih men? Kalau misalkan dia apa? Money laundry. Iya. Maksudnya itu cuma umpama dong cuci uang. Iya. Maksudnya ini cuma ini doang. Ya untuk ngerame-ramein aja lah gitu loh. Untuk nambah-nambahin ya kalau kalian udah nonton podcast sebelumnya kalian tahu lah apa maksudnya mouse di dalam piring ini. Karena kadang-kadang Dika itu kayak gini. Gimana men? Pisang. Ya men? Apa? Oh, taruh. Hidupin dulu. Melet. Ini belum hidupin. Oh ini vibration. Melet. Kalau DJI nggak pakai vibration nih yang sekarang. Oke. Take off. Gini lagi aja. Sampai di Gunung Kuda men. Gunung Kuda, sial. Erik Reblos. Anjay. Erik jalan lagi. Bagus. Oh my god, hilang 20 juta. Drone aku hilang 20 juta. Itulah kenapa kita buat minimal itu satu hari ada 8 podcast. DJI Avatar. Oh jadi Avatar sekarang. Jadi Avatar. Jadi Avatar. Anjay. Pas Gunung Kuda. Gunung Kuda. Hey. Erik Reblos. Erik jalan lagi. Babil diulang aja mulu kayak ginian. Oke Greeners, selamat datang di Green Investigation Room. Yeay! Ini gue senang nih. Yang kemarin hilang nih men, ambience-nya. Iya, karena Kenny udah sakit waktu kemarin itu. Iya, walaupun gimmick gitu. Sekarang dia udah sembuh men. Iya. Kenny beneran sakit loh tadi. Jadi kalau sakit kayak Ari Lasso men, mukanya, Anjay. rambutnya, Iya. kacamata. Lu masih ada kan tadi yang video tadi? Ada men. Nah itu aja, lu masukin di sini. Gua kirim, ini mau ngedit. Ini Kenny. Kita gua kirimin kan, harus lu masukin. Kalau lu nggak masukin, lu akan dipotong, gaji lu akan dipotong. 99,9%. Oke, boleh. Masukin dong kan? Masukin Dong kan? Masukin dan edit gitu. Iya. Bawa muka lu kayak Ari Lasso bener kan? Nah, berarti boleh aku blurin kan? Ganti jadi Ari Lasso aja sekalian Ken. Ken ini kayak Ari Lasso serius. Tuh, coba kan masuk sini kan? Kayak Ari Lasso dia. Boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Arti cinta. Oh ya nggak boleh ngomong. Lo belum pernah kena peci ini ya, peci Peci mat kepret. pakai apa ya? Pakai hitam, belum pernah kan? Kayaknya kalau sakit itu kasihan men. Iya. Dia tuh kayak apa ya? Dia tuh ini men, rumahnya jauh. Betul. Minta prokin aja harus duta transfer men. Nah itu susahnya. Share men kayaknya. Jadi hari ini teman-teman kita mau ngebahas tentang salah satu video penelusuran kita. Itu yang ini men. Di gunung. Bukan kok di gunung. Gue inget drone gue men. Iya salah. Ini kalau kalian nonton di Noise, di situ meyakinkan banget di mana dia mengikhlaskan drone-nya, gitu loh. Tapi pulang dari Cirebon, setiap kali kita ngobrol, gue kangen sama drone gue men, kayak gitu. Dia nggak minta ganti enggak. Gue nggak minta ganti. Tapi palingnya dia nggak bakal nengok ke gue. Itu dia nggak sudi dia untuk ngomong sama gue kayak gini, nggak sudi. Kamu kalau bisa nengok. Nah itu kan lihat tuh. Kalau nggak saya tuh gak banyak banget pakai koyo. Kan nggak sopan ya Greeners ya, masa ngomong sama teman kayak gini nih? Alamak, najis ya. Jadi udah tukar nih. Lu jangan gitu, ntar kalau tukeran, lu kagak bisa ke kanan juga lagi ntar tiba-tiba. Lagi bilang. Jadi kita mau ngebahas satu video kita itu tentang, padahal ini baru diupload, gue lupa lagi kita ngomongin apa. Padepokan aliran sesat men. Iya.
Padepokan aliran sesat. Jadi di tahun-tahun 2020-2021 kita tuh pernah dapat rekomendasi untuk menginvestigasi tempat ini. Iya, benar. Di Cirebon. Itu namanya tuh kan batu kan kayak ini kan. Itu kode men supaya Bang, besok gua nggak masuk ya gitu. Iya. Lagu lama Ustadz Kendor. Makanya masa ini berani-beraninya lagi di podcast gitu. Lagu lama. Kaset lama. Kaset Kendor. Kaset lama. Kaset lama lagu Kendor. Kita kendor. Lagu lama Lagu lama Kusut. kaset kusut. Iya. Pitanya kendor soalnya. Benar, tetap kendor-kendor juga. Kan ya dulu ya. Kalau misalkan ini besok gua ada janjian lagi sama temen gua. Temen gua enak banget lagi pada liburan ke ini. Anjing gua nggak masuk pagi sih. Lihat schedule. Wah, Japek yang masuk pagi ini ada 5 orang. Ada 4 orang. 1, 2, 3, 4. Nah besoknya sebelum tanggal 5 main karena gua udah janjian sama temen gua kan. Gua bawa lagi. Pura-pura menggigil gitu ya. Apa berarti sih kalian nanya gua? Aja. Baru tanya. Gua cuma butuh pengakuan satu orang nih. Lu enak badan ya? Gitu. Panas lu tuh kayak enggak apa-apa. Terus gua di depan kompor lu main seperti itu. Kan hangat tuh. Hangat, iya. Gua langsung badan lu panas deh. Pas dipegang panas ya. Kan enggak usah kerja lah ya, besok libur aja. Dan enggak apa-apa aja. Atur lagi. Terus minta izin Terus enggak ke kompor lagi. Belum. Langsung dia. Enggak tahu nih gua kayak agak meriang nih. Makan udah makan enggak? Langsung makan gua. Nah besok kayaknya tuh ada manajer datang dong. Dika mana Dika? Dika apa? Lagi sakit nih. Pengakuan dari dia nih, jangan gua ya. Iya. Lagi sakit. Nah manajer gua ngeliat tuh. Beberapa. Manajernya juga takut kalau lu ini. Bukan gini men. Gue gini dulu nih. Tahan napas gitu. Merah kan? Hanya. Gus, Dika sakit. Terus Anjir lu sakit beneran lo. enak badan bu. Anjir. Gak enak badan bu. Ini gue lagi yang digomongin sama dia. Enak badan bu. Oh. Terus sekarang udah dingin sih. Udah dingin nih. Biar dingin nih. Dingin bu. Karena gue nggak dingin karena kan gue muka gue merah ya. Iya. Sakit kan. Terus ya udah kalau besok nggak bisa masuk. Nggak usah masuk aja, nanti bikin surat izin aja, minta surat dokter kalau misalkan mau berobat. Ntar saya cek, kita pura-pura nggak usah dulu dah. Iya. Oh iya bu, enggak bu, kayaknya kuat sih bu besok. Terus baru udah pas besoknya, bu ya saya lagi meriang kan dulu bikin surat dokter itu kita nggak sakit bisa men? Bisa 10.000. Iya. 10.000. Terus dia besoknya, terus obat-obat yang itu ya udah ini aja foto-fotoin udah. Maaf ya saya nggak bisa masuk, tadi saya mau berangkat terus tiba-tiba saya nggak kuat bu, pas dingin ini. Oh iya deh biar cepet sembuh ya. Nah lu nggak tanya bukan di baju catatan lu gimana teman gua. Anjir. Terus gue bohongin ya. Ini yang sering lu pakai di gua juga men. Oh iya? Men penelusuran. Gua meriang men. Anjir lu ya. Gua meriang men kata dia. Oh iya, sekarang ketahuan. Enggak, kayak ini kayak gitu men. Jadi Kan gua tanya dulu nih. Men, gimana nih? Kita langsung ke sini, gua ada lokasi. Gua nggak tahu men. Gua meriang nih gitu. Gua ke dokter. Nah, kemarin nih. Gua foto dulu gitu. Di foto dia lagi kemana tahu? Gua lagi sakit men. Oh itu, oke. Makasih Kenny. Engkau telah membuka tabir baru. Itulah jawabannya. enggak kayak ini kayak gitu. Kamu aja baru tahu bisa merahin muka kayak gitu. Bisa kan? Tapi bener men, surat dokter itu tuh kita bisa beli dulu kan? Iya. 10.000, 15.000, 20.000. Iya. Ke dokter mana aja, lu tinggal bilang aja. Saya ya mau beli surat dokter udah. Untuk izin-izinan dulu tuh kayak gitu. Dulu waktu gua kerja nih ya. Jadi
sama tuh kode-kodean kayak gitu tuh udah hatam lah gue men. Terus kalau di kantor gue dulu kan kita gajinya itu kan per hari, tapi dapatnya tetap di akhir bulan, ya kan. Nah jadi kalau lu nggak kerja, ya lu nggak dibayar, lu hilang 1 hari gitu. Nah jadi banyak nih zaman dulu mereka tinggal beli surat dokter bisa 3 hari kan? Bisa 3 hari. Jadi 10.000 lu tuh tinggal perlunya berapa hari? 2 hari, 3 hari. Bisa. Nah jadi disalahgunakan lah jadi surat dokter pada zaman gua kerja dulu itu. Sampai gue buat peraturan men, karena gue tahu mereka beli surat dokter. Jadi gue buat kalau lu kagak masuk, walaupun lu pakai surat dokter istilahnya, itu nggak ngaruh. Gaji lu tetap akan dipotong. Kalau cuma 1 kali, itu mereka masih tetap ya udah, cuma dipotong sehari. Banyak tuh yang melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya gue buat peraturan, kalau lu nggak masuk sehari, gaji lu itu dipotongnya 3 hari men. Sadis kan? Sadis. Tapi kantor gue itu setahun penuh men, kagak ada yang bolos. Mantep ya? Mantep. Iyalah, 1 hari lu bolos 3 hari hilang duit gajinya gitu. Iya. Zaman-zaman dulu lah itu, zaman-zaman jahiliyah itu. Dibuat itu. Itu. Surat dokter. Ini ada data ibu ya? Enggak lah. Ngapain? Ngapain? Minta tolong ke dokter. Ya nggak usah, bisa tinggal minta. Tinggal minta, ada namanya dokternya di Citayam tuh, lupa gue namanya. Itu. Duit 10.000 gede. Terus apa hubungannya sama rumah ini? Padepokan. Sampai mana tadi kita? Ke dokter. Soalnya tadi Kenny Oh gini, oh iya. takutnya besok. Aduh, Bang, sorry ya. aku nggak bisa masuk. Editan. Nggak gini, Bang. Oh iya. Sorry ya, editan. gitu. Gitu ya. Lagi nama lu. Editan ini kayaknya belum bisa dan mau aku lagi. Itu jaga-jaga aja, men. Iya. Jadi kita udah tahu duluan ya kalau apa yang terjadi ya. Jadi dia nggak akan mungkin melakukan kayak gitu. Iya. Gitu. Bagus. Nah, jadi ya udahlah kita langsung menuju ke padepokan aliran sesat karena ya kita bilang dulu itu kita selalu tolak karena gue kira itu cuma gimmick yang dibuat-buat sama konten kreator men. Dan menilai lokasinya gue bilang agak-agak mustahil karena di tengah kota. Iya kan? Benar. Kayaknya nggak mungkin banget lah ada kejadian-kejadian kayak gitu. Itu 2020 kalau nggak salah, apa 2021 ya? 2000. Ingat nggak lo? Pas kita ke rumah sakit Tangkil tuh Cirebon tuh, yang kita harus manjat tembok belakang rumah sakit. Itu 2021 men. 2021 ya? Masih COVID kan? Masih COVID. Kita masih pakai maskeran. Maskeran. Iya. Sekarang rumah sakit Tangkil udah rata. Men. Rata-ratanya. Kita lewat kemarin. Itu kan tempat syutingnya itu ya. Apa? Tempat syutingnya saya. Film. Ini kan apa? Syuting film ini Iblis apa sih namanya? Bukan. Ini Penjaga iblis. ada iblisnya. Satu iblis. Bukan. Banyak banget men, ada ratusan film yang Sekolah iblis ya, sekolah iblis. iblis. Iblis tepi jalan, rumah iblis tepi jalan. Lah itu mah kita dong. Nah, jadi pokoknya ya dapat kabar lagi di tahun 2025 pas kita lagi di Cirebon. Ada bang video penggerebekan pas ininya padepokannya. Lah, emang iya gue bilang. Iya makanya. Pas ngeliat beritanya, lah iya itu tempatnya men. Iya bang. Di 2013, 2014 ya? Sekitar segitu. Tadi kan Denang sempat ngambilin tuh videonya tuh. Masih bagus men. Lah iyalah orang waktu digerebek kan masih aktif. Pas kita datang 5 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, ya ternyata lebih lah ya. Lebih 11 lah sama kalau dihitung per tahun ini. Iya, 11 tahun. 11 ya. Pas gue lihat, ya iya bener ada ternyata ya. Makanya gue tertarik tuh. Dan pada saat kita ke lokasi juga, itu lokasinya teman-teman. Emang di tengah kota, tapi masuk lagi. Udah lah ke sawah-sawah. Kanan kiri itu sawah-sawah, hutan-hutan. Ada tempat kayak gitu ternyata di Cirebon. Ada men. Pas nyampe, boom. Oh, serem sih emang tempatnya ya. Iya kayak keraton, bukan keraton. Kayak kayak Apanya itu kayak itu tipikal Cirebon men. Cirebonan itu. kayak gitu ya. Iya. Ada namanya tapi gue lupa. Jadi tipikal Cirebonan kayak gitu. Nah, kita oke lah, kita kesana, kita sempat nerbangin drone ya men ya. Iya benar. Pada saat drone lu masih ada ya men. Belum hilang ya men ya. Iya.
Di Gunung Kuda men. Itu masih keren itu, masih keren. Ya terbangin drone, di situ baru gue ngerasain, oh iya, dulu kita nerbangin drone itu mungkin di tahun 2019, 2018 lah. Dan sekarang di 2025 baru berasa, oh iya keren juga kalau sekarang kita pakai drone. Karena dulu kita effort banget dan nggak ada yang nonton. Nah sekarang giliran kita kurang effort, yang nonton banyak. Kan? Bayangin kalau kita konsisten kayak dulu men. Dulu itu teman-teman, kita selalu diawali dengan drone. Selesai penelusuran, itu pun kita jalan nih, ini emang agak-agak alay banget. Kita jalan dan drone itu ngeliatin kita jalan. Benar. Untuk closingnya, followingnya. Baru jadi kayak gini, baru ngelewatin baru. Wah, kayak gitu. Iya, jadi dulu itu kita buat benar-benar kayak kita buat sinematik segala macam. Yang nonton berapa? 30 orang. 30 orang yang nonton, benar. Dulu mah kita Nonton sebagus-bagusnya viewers kita 114. iya. Jadi ngapain kita pakai drone capek-capek? Karena kalau pakai drone otomatis kita harus ke sana dari sore. Benar. Ya kan? Sore setelah penelusuran malam atau pagi malam kita akan tunggu sampai pagi untuk ngambil yang footage blow on itu. Yang sinematik dari belakang kita jalan berdua dan baru pergi. Nah, jadi effortnya segitu dulu. Tapi sekarang kita kayaknya perlu drone lagi. Nyala kebetulan lagi. Cakep itu. Gue lagi nyari yang di pantai mana ya, yang gitu aja. Nyari pantai yang mana men? Yang dulu, Yang kita pakai turun. yang zaman dulu. Iya. Buset masih ada emang itu historinya di HP lo? Enggak ada sih. Ya udah terus ngapain lu cari? Itu kan udah lama banget. Ini 2018. Kali aja. Capek lo scrollingnya. Kali aja. Terus Nah jadi udah kita terbangin drone. Oh lokasinya ternyata besar ya men. Tapi di belakang itu udah jadi hutan gitu. udah hutan, udah pohon pisang, men. Iya. Udah malam kita kesana. Gua agak jiper karena bapak yang jaga lokasi, dia bilang dia baru aja ketemu satu ular derik di deket di parkiran mobil. Iya, benar. Parkiran mobil itu ular kobra dan yang di sumur yang di luar itu ada ular derik. Iya. Nah jadi gue ngerinya pertama kali, aduh, mana lu pakai celana pendek kan? Iya. Celana pendek nggak? Panjang. Oh panjang ya? Oh iya. Panjang. Bagus. Gua tahu ada ular. Iya. Nah, itu jadi kita ya agak-agak khawatir di situ, tapi ya alhamdulillah masuk aman sih. Terus kita mulai scanning satu persatu tuh. Iya. Karena katanya tempat itu men, selain mengajarkan aliran sesat, jadi banyak santri dan apa namanya men kalau ini men umatnya men Maksudnya? Ikhwan. Enggak, maksudnya apa? itu apa namanya orang-orang pengikutnya. Pengikut. Iya, ada beberapa yang dilecehkan secara seksual Iya. gitu. Nah, terus di bagian belakang dari tempat itu, yang di pohon-pohon belakang, katanya janin-janin hasil perbuatan itu dilahirkan dan dikuburkan di situ, men. Di situ. Itu digugurin terus dikubur di situ. Kita nyari sampai ke belakang ya? Kita nyari sampai belakang, tapi yang pas di bagian ya kita nggak bisa memverifikasi kuburan-kuburan itu ada atau enggak karena kita pun nggak dapat apapun di sana ya. Enggak dapet. Kita udah coba pakai Ovilus dan di Ovilus pun nggak ada tanda-tanda ya apakah itu anak kecil atau suara bayi atau apa, kita nggak dapat apa-apa di situ. Enggak dapet apa-apa. Gue pengen ngegali lebih jauh di bagian belakang, tapi karena lokasinya udah seperti itu ditambah ada kata-kata ditemukan ular derik dan ular kobra, ya mendingan kita balik lagi ke dalam. Ke dalam. Iya Kita kan? pindah ke sebelah ini. Ke utama dulu kan kita. Utama. Kita tes di ruangan utama dulu. Nah, ruangan utama terus kita pindah ke apa tuh bangunan asrama-asramanya kali gitu ya. Pendopo. Pendopo ya. Pendopo. Tapi di pendoponya itu ada ini men. Ada jalan ke lantai 2. Iya. Ada tangganya. Bolong itu kan. Tangga hancur itu. Itu bekas itu kan naik. Oh, bisa jadi ya. Iya nah ya. Lu di pesantren di mana? Kobong, bilangnya kobong. Kobong. Kobong itu asrama. Oh iya asramanya. Asrama. Enggak yang dulu lu. Itu kan ada tangga ke atas. Heeh. Khusus buat ya kali ya. Ya kagak lah men. Kagak lah. Kagak ya. Agak. Makanya Benoy lulus pesantren men. Dia jadi editor men. Dia kalau jadi kiai men.
Iya, aliran sesat. Santri boken dia. Aliran sesat malah dia. Iya, santri boken. Lalu kampret sepanjangan ngobrol, men, kalau misalnya ini aliran sesat benar, lu buat lagi aja aliran sesat part 2. Anjing lu apaan? Kenapa jadi Aliran sesat plus. aliran sesat plus? Iya, Aliran sesat. ada plusnya lagi, gue bilang kampret lu. Karena sayang kalau ditinggalin gitu aja kan. Iya, ya nggak, kenapa harus gua juga sih yang buat aliran sesat? Alasannya gitu. Lalu kan ini men, Al-Katiri. Alba apaan? Al-Katiri ya, iya itu kan Satu, nenek gua. lu sangat mendukung, lu punya jenggot. Nah. Dua, kumis lu ini udah mendukung. Nah, Terus kurang bewok dikit. jadi dengan gini maksud lu? Tinggal pakai udeng-udeng. Dengan gitu cocok jadi Cara lu jadi orang Arab atau lu aliran sesat. orang India. Kalau pakai udeng-udeng. Orang pakai imamah. Coba dari gitu coba ya. Jadi kan lu jadi antara lu tukang ngebrandin orang atau lu jadi orang India. Ini kaget. Mati satu biji. Nah itu udah cocok men, lu sudah dah. Namanya ganti nama lu men. Jadi Kumar Walid. Walid Komar Raja Katiri. Anjay. Jangan gitu loh. Lu udah ini juga cium tangan gua lo. Wah di rumah. Iya. Tangan tuh gua ngapain cium tangan Erik ya? Itu. Dengan Makanya di situ aja lu udah ngerasa kalau gue tuh bisa jadi junjungan lu men, ya kan? bener-bener Jadi kalau gue buat itu aliran sesat part 2, keren. lu ininya operational manager. Enggak, gue ini aja. Gue tim nyari Target. Gue nyari target nih. Bukan, dia quality control. Iya. Quality control. Bukan nih, kayak ini nih. Oh ini mah kayaknya jadi tukang pembantu aja nih, tukang pembantu nih. Bantu ya, di dapur tukang pembantu. Cocok aja kok. Tukang membantu. Itu profesi baru itu. Kalau nyari itu yang agak, gua akan tahu di mana karakter yang disukai oleh Walid. Gua akan tahu Walid kita. Walid nak Dewi boleh. Jadi Cari tuh. ya udahlah, kita telusurin tempat itu. Keanehan pertama adalah yaitu di asrama yang paling pojok ya men ya. Bener. Itu lu inisiatif ngidupin apa? Laser grid. Dan itu gue combine sama SLS. Jadi pas di SLS itu kan banyak tuh. Iya kan? Benar. Mulai dari yang sebelah kanan men, yang berdiri di dekat pilar. Iya. Nah itu lu langsung sorot tuh. Pakai laser grid. Malah tuh. Nyala. Gue bilang anjir, boleh juga nih. Iya. Verifikasi SLS pakai laser grid. Iya. Pas kita ke arah bangunan utama, aula. Buset, gue bilang. Itu berdiri beberapa SLS di situ dan lu tembak pakai laser grid. Di setiap titiknya bunyi. Itu penjelasannya gue juga heran tuh. Itu gelap banget itu tanpa cahaya ya? Tanpa cahaya. Iya. Sampai kan kita langsung hidupin night vision di situ. Iya. Nah, di situ untuk verifikasi lagi gua hidupin Ovilus radar. Iya. Benar. Di radar juga sama, anjir. Iya, pada Lagi. Dan itu banyak banget. Itu adalah radar terbanyak mendeteksi entitas terbanyak yang pernah kita jalanin selama sejauh ini ya. Karena dia muncul di depan, muncul di atas, muncul di samping, kanan, kiri. Wah, gue bilang, boleh ini tempat nih, gue bilang nih. Ya udah kita lanjut karena gue penasaran men. Kalau kita mendekat ke tempatnya mereka, apa yang terjadi? Masuklah kita ke ruang utama yang tadi di awal kita ini. Iya, cari yang Awal mulai. yang banyak ini burung sawaiti. Kampret. Sawaiti aja masih. Kan udah jelas, maklum juga udah verifikasi kagak ada burung sawaiti. Gue masih kecil burung sawaiti men. Gue tetap Kan perjanjian kita apa yang malu bilang? Kata mak,
Apaan Sawaiti? Emang gue udah lupa. Seriti. Sawaiti. Ya udah, ini kita mau bahas Sawaiti sama Seriti lagi. Enggak. Di Google juga nggak ada. Kampret dah. Kampret ada. Kampret. Nah, jadi kita masuk ke dalam sana. Jangan Batman dong, Batman sama gua men. Tuh. Lu kan Dragon Ball, kalau gua kan Batman. Gue Dragon Ball. Yoi. Ya kan. Oh. Minuman keras. Miras. Ini Dragon Ball nggak? Minuman keras. Bukan. Akan terjadi Bukan. di kehidupan yang lebih baik. Bukan. Bukan. Begini berarti. Bukan minuman keras. Di kehidupan yang kedua Bukan. akan menjadi lebih indah. Siapa yang Nah itu. kehidupan? Mana ada minuman keras? Mana ada minuman keras? Minuman keras. Iya. Miras. Iya benar. Apapun namamu. Oh, iya. Anjir main Yoi. Seakan apa gimana? Tata gitu. Walau setetes. Setetes. Yoi men. Tuh, tapi nadanya hampir sama kan? Itu emang Dragon Ball punya Roma Irama. Dan Punya Haji Roma. Iya. ketika minuman kayak tadi lagi ngomong gimana? Lupa gue men. Ya pokoknya itu. Di kehidupan Oh iya. dan narkotika. Minuman keras. Miras. Awas enggak. Terus. Gara-gara Dragon Ball nih. Ayo. Kemana-mana nih ngomong? Tadi kemana sih kita? Ya kita masuk ke dalam ruangan utama. Dalam ruangan utama men. Ada kampret. Iya, yang ada mimbar. Mimbar. Nah, gue bilang kan, main coba lu scanning sekali lagi di dalam. Karena kan di awal kita nggak scanning pakai laser grid kan. Lu coba tuh. Nah ini fenomena. Masih minuman keras. Kita main sulap dulu dah. Ayo kan. Main sulap dulu ya. Ah, Daripada kita minuman keras. Tuh, main sulap dulu ya. oke. Oke. Kosong ya. Kosong. Periksa. Iya. Kosong. Kosong ya. Ya. Oke men. Oke. Ya, kosong ya. Lihat ya. Hah? Wih nih. Woi, ada memori. Ada memori. Boleh nih. Gua rasa nih men, ini kan adapternya doang. Memorinya di sini. Ini memorinya di drone dulu men. Iya. 128 GB. Dia sulap malah. Lu sulap hitam men. Gue ilmu hitam men. Ilmu hitam, waduh. Karena ilmu hitam itu akan terus menjadi hitam. Ya karena itu cuma warna men. Ini Iya. enak, warna hitam cumi enak. Cumi, tapi gak enak men. Waktu kita makan di Bogor, di apa Bandung terakhir, yang di Braga di pojok, gue kagak bakal situ lagi men. Iya, keras banget ya. Walaupun ketemu sama Greeners ya. Kayak sendal ini, kayak sendal apa ya? Parah banget itu. Iya. Udah gitu, begitu besokannya pagi-pagi gue bangun, sebaran gue gatel setengah badan. Lo kayak racun sangga. Kayak racun sangga asli. Badan lo kayak racun sangga bener. Itu tahu gimana gue ngobatinnya men? Oh, Kamar mandi itu air panas gue pulin. Tuh, ini males banget. udah panas baru gue taruh di situ badan gue. Buzz. Biar mati men bakteri-bakterinya. Bakteri pemakan otak. Ampret lah. Gara-gara lagu Dragon Ball nih bangke nih. Ya udah jadi Dika scanning, keliling. Lu masih mau ketawa? Kalau masih ketawa lu keluar men. Biar Benoy dia begini di sini. Enggak, si kampret bener dia begini. Dia tahu ini. Dia- Tahu tadi ya. Kan kampret ya. Kan kampret ya. Aduh. Minum dulu lah, minum dulu. Iyalah, tai banget ya. Ah, Informasi sudah 30 menit ya. 30 menit. Ini belum kelar. Belum kelar masih belum ini. Cuma kasih tahu nih. Nah, ini kalau udah apa, udah semuanya. pisang goreng masih tinggal 3 nih. Nah, bentar ini tadi di mana, Men? Kagak kalau gini kita penelusuran nih ya. Ntar Kenny ambil 1, Beno ambil 1. Ini 1 nih. Lu bawa ntar ke penelusuran.
Baru lu makan ntar di lokasi. Udah kebaca men, udah kebaca otak lu. Udah, kita ngomong apa sih ini? Nah, jadi tadi kita sampai mana sih? Bentar lah sekali-sekali ini. Si kampret. Si kampret. Si kampret. Itu ada kampret di situ men, banyak kan. Terus Lu scanning. gue scan. Lu jangan ketawa lagi. Enggak gua. Nah, di scanning, pap. Jadi untuk pertama kalinya, pada saat scanning, lampu hijau hidup. Pas bunyi, Oh, tapi yang lampu di hijau tembok. yang di tengah, di tembok, Aneh dah tuh, aneh banget. Tembok itu ada lampu bisa berubah jadi hijau. lampunya hijau. Iya itu gue ingat. Gitu. Jadi kalau netral tuh biasanya biru, dia akan diam di biru. Iya. Kalau ada pergerakan tuh dia akan ke merah. Iya, iya. Kalau entitas, ini hijau. Baru lagi gue bilang ada lampu hijau. Bener. Nah terus kita lakukanlah portal di situ. Kita pakai portal? Oh enggak, spirit box. Box. Pakai spirit box. Spirit box. Iya. Nanti kita collapse. Iya, nanti kita kolaps. Aduh. Terus Yang nanti kita collapse di channel ini, men. gimana? Nanti boleh bang kita collapse. Tahu kan? Iya kan? Collapse ini collapse hancur bersama, men. Collapse maksud dia. Kan maksudnya collapse ya. Ini apa sih? Ya udah jadi gitu. Gue tahu itu. Lu tahu kan? Di mobil. Iya. Iya. Nanti kita collapse. Lu tahu nggak? Saya tahu. Enggak. Jujur sekarang. Lu tahu nggak? Tahu gitu. Enggak, lu tahu nggak? Tahu. Dia apa? Nah, iya. Nggak tahu. Lu tahu nggak? Apa ya? Lo harus nonton dulu. Lo harus nonton ini podcastnya Jalan Buntu. Iya. Nonton podcast Jalan Buntu. Cluenya adalah cari video yang ada kata-kata nanti kita collapse. Ya, gitu coba ya. Ini gue megang-megang phone dari tadi ya. Ini belum promo ini, belum. Ini belum deal nih, belum deal. Belum deal. Jadi kalau mau deal ya, gue kasih tahu dulu. Jangan lah. Jangan. Ya udah. Pokoknya nanti ya kita ada kolaps sama satu brand. Iya, nanti kita collapse. Oke, Ya udah. Belum men. Nanti kan lagi scanning, hijau. Nah terus di spirit box pada saat dia jadi gini. Di spirit box pertama itu dia bahasa lokal. Bahasa lokal. Gue baca itu bahasa lokal. Aduh, dia bilang apa? Gue lupa. Kalian nonton lagi videonya. Jadi pertama itu dia bilang, dia nanya men, kita mau kemana? Tapi kita nggak ngerti bahasa lokal. Akhirnya kita terus ngikutin dia sampai ada satu kata itu yang gong banget buat gue. Dia bilang ada yang jahat, ada yang baik men. Benar. Yang baik tidak tahu apa-apa. Iya. Nah ini gue bilang anjir. Terus ada kata maha guru ya? Wali, Oh, maha wali. wali guru. Wali guru, terus uang. Iya. Itu. Ada kata ingin menguasai apa segala macam itu terus. Terus ada kata juga garayang. Gerayang ya. Nah gue nanya lu. Padahal gue udah ngapalin Ajeneng Kono itu buat bahasa Jawa men. Ajeneng Kono Sora Mendi KB. Gue udah persiapan buat gue ke Cirebon. Cuma itu doang lagi yang lu tahu aja. Sama J. Iya J. Iya kah? Iya pak. Nah jadi pas dia bilang garayang kan, gue bilang apaan garayang? Lu bilang garayang kali grepe-grepe maksudnya. Lu bilang kayak gitu. Jadi dia bilang ini emang nggak kids friendly banget ini Om Dika ini. Enggak, mungkin bisa aja grepe-grepe apa gitu. Grepe-grepe itu kan anggur men. Anggur grepe. Grepe ya. Bagus juga. Mantap ini. Mantap. Grepe ya. Memang Kenny pintar. Kalau dia emang lagi udah nggak sakit udah sembuh, coba Kenny. Gua akan mentransfer energi positif ke lu. Heeh. Lu mau coba sekarang? Oh nggak bisa men. Nggak bisa. Kenapa? Kosong otak. Anjir. Lo benerin lo.
Minum kan? Oh, lu pakai prom. Oh, di prom. Enggak. Dia terkoneksi dengan Mouse. Sama gini. Nah. Mouse itu ya. Astagfirullahaladzim, ini apa ini? Anjir. Kita tuh serius men, kita serius. Iya men, asli gue juga bingung ini mau ngomongnya gimana lagi. Udah jadi pas kita matiin portal ya. Spirit box men. Iya spirit box, kita matiin spirit Gue box. nyariin lo itu, gue ngetakut untuk kenapa-napa men, karena suasana tuh gelap, makanya gue cariin lo, Erik biar lo nggak kemana-mana, baik gue ya. Pas portal, pas spirit box. Iya, gue cariin lo, gue pegangin, wah ini Erik ada, karena gelap banget kan. Gelap banget, iya. Foto-foto gelap banget. Iya. Gue ngeri lo kemana-mana gitu jalan. Iya gue tahu sih lu sangat care banget, lu peduli banget sama gue men. Bukan air. Makanya sampai lu bilang pada saat kegelapan Nih, itu kalau lu ngomong- bilang gini, men, udah yuk, gelap banget nih. Gua haus, apa urusannya? Kapan itu? Apa urusannya? Di mana? Lah itu di tempat itu. Apa urusannya? Gelap banget. Emang iya? Lu ngomong jangan gini dong. Hah? Lo dengerin ngomong gue men. Apa gua haus? Masa ya gelap urusannya sama gua haus? Gua bilang, anjir gua bilang. Emang iya men? Ini kalau bisa entitas tukeran-tukeran dah. Emang iya? Kalau ada entitas yang jahat, gua barter dah. Gua bilang, apa urusannya bang? Udah yuk men. Udah. Yuk. Terus? Gua aus dia bilang. Oh lihat gitu. Gue gak bisa ngeliat sih. Apa kayak spion dia? Udah aman dah. Aja. Ya udah men. Udah matiin spion lu dah. Jadi kesimpulan yang gua dapat, yang bisa kita simpulkan malam hari itu men, kita nggak tahu ya. Lagi-lagi ini kan berdasarkan investigasi yang kita buat, yang kita dapat. Pada saat itu kemungkinan nggak semuanya salah, nggak semuanya jahat men. Mungkin ada beberapa oknum yang melakukan hal-hal tersebut. Iya, enggak semuanya buruk ya men. Iya. Di situ ya. Tapi yang baik tetap melakukan ibadah semestinya gitu. Semestinya. Itu. Dan ada hint di situ, ada apa? Kayak clue, ada apa sih clue? Hint, petunjuk. Ada petunjuk di situ yang mana dia bilang yang baik tidak tahu. Jadi gue nangkepnya kayak orang-orang yang beribadah selayaknya, senormalnya, Ini normal. ya mereka emang tetap beribadah gitu loh. Ini nggak ada urusannya ini Berarti nih. ada oknum. Ada oknum. Terus kayak ada yang bilang kayak wali, guru, terus uang ingin menguasai semuanya. Lah itu kan bisa jadi ada fitnah-fitnah tertentu juga gitu. Bisa kan? Ya gitu kan. Nah, Pada saat tempatnya apa namanya? Ya terbengkalai, mungkin ada pihak lain yang ingin menguasai atau gimana kita nggak tahu. Ya kan? karena kan mungkin dulu itu kan ya bukan apa-apa lah, bukan apa-apa lah, tapi pas mungkin ada kemajuan di dalam tempat itu, Iya. mungkin ada orang yang sirik kayak gitu. Atau Iya, orang iya, gini, iya, iya. gua kan dulu bareng Iya. ini, tapi kok lu nggak anggap gua seperti Benar. kayak gitu, mungkin ada orang yang sirik kan. Iya. Satu lagi info setelah kita pulang men, yang gue dapat dari orang yang pernah berkecimpung di lokasi itulah. Iya. Jadi infonya tempat itu tuh itu tanah wakaf men, Wakaf. tanah wakaf. Tapi umatnya patungan untuk beli, untuk bangun tempat itu. Gimana sih? Setahu gue tanah wakaf itu bukannya Diwakafin. diwakafin. Nggak jual beli. Tapi kenapa ada jual belinya? Ya nggak ada lah. Tanah wakaf. Misalkan nih, Itu uang umat soalnya katanya. nih Untuk bisa. ngebangun padepokan itu. Nah, kalau uangnya sih bodo amat. Tapi kalau tanahnya nggak bisa. Jadi misalkan gue punya tanah nih. Heeh. Wah, tanah gue banyak nih. Selebar jakat dia kan bereretan. Iya. Kayaknya sebelah sono gue jadiin masjid dah. Ya udah, tanah ini gue wakafkan untuk masjid ini. Iya. Masalah biayanya yaitu urusan yang mau Iya. ngebangun Iya. gitu. Iya. Ya, nggak bisa dijadiin ini punya perorangan maupun punya sekelompok. Ini tanah wakaf yang kebutuhannya itu untuk umat, kayak gitu, untuk kebaikan untuk umat gitu. Nah itu ada apa namanya informasi di mana tanah itu akhirnya dibeli sama umat. Gimana sih? Tahu, Bingung nggak gua. bisa lah. Kalau
ngebangunnya mungkin patungan. Nah kalau tanah mah nggak bisa lah wakaf. Nah, itu. Tapi ya apapun yang terjadi saat ini ya begitu, tempatnya terbengkalai. Udah belasan tahun kemudian, Iya. kalau kalian lihat di video awal-awal, itu bangunannya masih bagus, men. Bersih banget, men. Ijonya tuh masih ijo terang, masih ijo viper. Ijo ular viper. Hijaunya tuh hijau kaos green yang baru. Hai, sedap. Itu jadi teman-teman cerita tentang Iya. Padepokan Aliran Sesat. Sangat detail dan keren sih cerita di podcast ini, men. Iya. Tentang rumah itu. Iya. Sedetail Haji Roma pernah buat soundtrack Dragon Ball. Tapi bener. Minuman keras. Iya. Miras. Apa sih nyanyi Goku ya? Di kehidupan. Ya. Dupan. Iya, sama. Akan menjadi. Di kehidupan yang kedua, apapun namamu. Iya kan? Bisa? Oke. Ya udah, pokoknya Greeners, terima kasih untuk support kalian sekali lagi. Terima Dan kasih. Pokoknya 1 juta subscriber. itu lagi. Oke, ya udah, whatever it is, I'll see you guys in the next Green Investigation. Rangers, Go green. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, embusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya.